Wan nikahu utawi nikah. Wan nikahu utawi akad nikah iku mustahabun iku disunnahkan. Mustahabun iku disunnahkan liman kedhi wong yahtaju kang butuh sapa man. Yahtaju kang butuh sapa man ilaihi maring nikah. Bituqoni nafsi kalawan kemauan atau pingin awake wong mau atau kepingin lilwati ing berhubungan. Waya jidu lan menemukan sapa wong menemukan uhbatahu ing biayanya nikah kamahrin koyok mas kawin wa nafaqatin lan seperti nafkah. Fa in fukidal uhbah fa in fukida mongko lamun ora ono opo biaya nggak punya biaya lam yustahab mongko tidak disunahkan lahu kedhi wong an nikahu opo nikah an nikahu opo nikah. Lah di sini akad nikah itu hukumnya sunnah. Sebenarnya banyak hukumnya ya. Nikah itu hukumnya banyak. Ada sunnah, ada mubah, ada wajib, bahkan ada haram. Paham ya? Wis, sekilas di sini saya menjelaskan nikah itu sunnah pertama bagi seseorang yang memang punya kemauan untuk nikah. Jadi kalau nggak mau ya nggak sunnah. Yang kedua, dia punya biaya. Biaya di sini meliputi mas kawin dan juga nafkah. Mas kawin itu tidak harus mahal. Mas kawin itu yang penting bermanfaat, bisa dijual belikan. Wahai Aulia, saya nikah ke engkau. Aulia. Wahai Mas Fulan, saya nikah ke engkau dengan putriku yang bernama Mbak Aulia dengan mas kawin sepasang sandal, ya nggak apa-apa. Mas kawinnya sandal. Sandal kira-kira sah nggak dijual belikan? Sah. Apa manfaatnya dipakai untuk kaki? Bedanya wahai dengan mas kawin yang berupa satu kerikil, satu pihasotin, satu biji beras. Apa manfaatnya? Dimakan kenyang nggak? Satu kerikil bisa nggak dibuat bangunan? Satu ya. Dijual belikan nggak sah, karena nggak bisa dijual belikan, tidak boleh dijadikan sebagai mas kawin. Paham ya? Jadi kullu ma syahaja'luhu samanan syahaja'luhu shadaqon. Apapun saja yang memang bisa dijual belikan itu bisa dijadikan sebagai mas kawin. Apa artinya? Pertama, punya sendiri, milik sendiri, bukan hasil pinjaman, wasop atau curian. Yang kedua, suci. Najis nggak boleh dijual belikan, berarti nggak boleh dijadikan sebagai mas kawin. Yang ketiga, bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat seperti tadi, satu kerikil, apa sih manfaatnya? Masuk bangunan nggak bisa. Satu biji beras, karena nggak bisa dijual belikan, berarti tidak bisa dijadikan sebagai mas kawin. Bisa diserah terimakan. Apa yang nggak bisa? Contohnya, katoyri fil hawa. Seperti burung di atas awan. Mas, saya jual burung, mana itu? Terbang. Mana ikannya? Ya itu ikannya di sungainya. Nggak bisa taslim, nggak bisa taslim wa tasalum. Tidak bisa diserah terimakan. Sehingga karena nggak bisa diserah terimakan, nggak bisa dijual belikan, berarti tidak boleh mas kawin berupa tadi. Barang yang tidak bisa diserah terimakan. Dengan putriku yang bernama Mbak Baby, dengan mas kawin ikan yang ada di laut. Wah, ikannya ada di sungai. Lah nggak sah, kenapa? Nggak bisa dijual belikan. Kok bisa? Karena tidak bisa diserah terima. Paham ya? Dan jelas. Kalau nggak jelas seperti tadi, saya menjual salah satu barang ini dengan mas kawin berupa salah satu hartanya. Hartanya banyak. Punya aset tanah, punya mobil. Nggak jelas mas kawinnya. Wis. Yang kedua, biaya itu juga meliputi nafkah. Nafkah itu kalau ukuran fikih tiap hari berapa. Memang kalau di Indonesia sudah biasa, yes. Ini Pak,
Ini ya mas kawinnya. Ini nafkah 1 bulan sekian. Itu sesuai dengan kemampuan suami. Karena laki-laki itu ada 3, nanti ada di bab nafkah. Ada musir ekonomi menengah ke atas, ada mutawasit ekonominya biasa-biasa, ada muksir ekonomi menengah ke bawah. Sehingga untuk bernafkah berbeda. Yang muksir ekonomi menengah ke bawah mampunya sekian, yang mutawasit mampunya sekian, yang musir ekonomi menengah ke atas juga sekian. Jadi disesuaikan. Nafkah tidak nanti ada di belakang. Tidak termasuk nafkah itu seperti pengharum minyak rambut, sabun, itu bukan kewajiban suami sebenarnya. Terus, nah sekarang kalau nggak ada biaya, nggak sunnah. Ini sunnah. Lah sekarang satu kurang, kalau tadi dia punya minat untuk nikah. Lah ini, seandainya tidak nikah, dia aman. Tidak sampai terjerumus pada zina. Ini sunnah. Tapi kalau seandainya dia mampu, punya niat untuk nikah, ada biaya. Tapi kalau seandainya tidak nikah, dia akan berbuat zina, maka nikah itu bukan sunnah, tapi menjadi wajib. Sudah 2 hukumnya. Sunnah, wajib. Yes. Sekarang hukum asal. Apa sih hukum asal? Mubah. Mubah dalam ayat fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna. Jadi nikah itu hukum asalnya mubah, bukan sunnah. Mubah. Mubah itu kalau memang dia yang nggak punya biaya, tidak ada minat untuk nikah, seandainya nggak nikah dia aman, berarti mubah. 3. Yang keempat haram. Apa seharam? Contohnya apa? Dia dengan tujuan menyia-nyiakan perempuan. Pada bulan kemarin nikah dicerai, nikah lagi dengan perempuan cerai, dan seterusnya, haram. Atau muakkad, kawin kontrak, haram, dan seterusnya. Jadi banyak. Jadi sudah ada 4-nya. Hukumnya nikah itu di sini sunnah, tapi penjelasan dari kitab yang tadi ada yang mubah, ada yang wajib, dan ada yang haram.